Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Suryo Pratomo. Saya dari Fakultas Teknik Informatika di Universitas Merdeka Pasuruan. Dan anggota kelompok saya ada Setia Bimantara dan M. Rosid Effendi. Kami akan menjelaskan tentang komponen-komponen sistem operasi sebagai berikut. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi dalam kurung operating system atau OS adalah seperangkat program yang mengelola sumber daya komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Sistem operasi adalah jenis yang paling penting dari perangkat lunak sistem dalam sistem komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka kecuali program aplikasi booting. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, menyangkut perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Untuk fungsi-fungsi perangkat keras seperti sebagai masukan dan keluaran dan alokasi memori, sistem operasi bertindak sebagai perantara antara program aplikasi dan perangkat keras komputer. Meskipun kode aplikasi biasanya dieksekusi langsung oleh perangkat keras dan seringkali akan menghubungi OS atau terputus oleh itu. Sistem operasi yang ditemukan pada hampir semua perangkat yang berisi komputer, dari ponsel dan konsol permainan video untuk superkomputer dan server web. Contoh sistem operasi modern adalah Linux, Android, iOS, macOS, dan Microsoft Windows. Komponen-komponen sistem operasi. Ada manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen secondary storage, manajemen sistem I/O, manajemen berkas, sistem proteksi, jaringan, dan command interpreter. Manajemen proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat I/O. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses, seperti 1. Pembuatan dan penghapusan proses pengguna dan sistem proses. Yang kedua, menunda atau melanjutkan proses. Yang ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Yang keempat, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Yang kelima, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Selanjutnya, manajemen memori utama. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte, yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat I/O. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang sementara, dalam kurung volatile. Artinya, data dapat hilang begitu sistem dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori, seperti menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. Memilih program yang akan di-load ke memori, mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya, manajemen secondary storage. Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer dibutuhkan secondary storage yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Contoh dari secondary storage adalah hard disk, disket, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan disk manajemen seperti free space management, alokasi penyimpanan, penjadwalan disk. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setia Bimantara. Saya berasal dari jurusan Teknik Informatika di Universitas Merdeka Pasuruan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Eko Surya Pratomo yang menjelaskan tentang komponen-komponen di dalam sistem operasi. Manajemen sistem I/O, sering disebut device manager, menyediakan device driver yang umum sehingga operasi I/O dapat seragam, antaranya membuka, membaca, menulis, dan menutup. Contohnya yaitu pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada hard disk, CD-ROM, dan floppy disk. Komponen sistem operasi untuk sistem I/O. Buffer yaitu menampung sementara data dari ke perangkat I/O. Spooling yaitu melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem supaya lebih efisien. Yang terakhir yaitu menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras I/O tertentu. Manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis, direktori, volume, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab diantaranya yaitu pembuatan dan penghapusan berkas. Kedua, pembuatan dan penghapusan direktori. Ketiga, mendukung manipulasi berkas dan direktori. Keempat, memetakan berkas ke secondary storage. Kelima, membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen atau disebut non-volatile. Sistem proteksi. Proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Mekanisme proteksi harus pertama yaitu membedakan antara penggunaan yang sudah diberi izin dan yang belum. Kedua, specify the controls to be imposed. Dan ketiga yaitu provides a means of enforcement. Jaringan. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Tiap prosesor mempunyai memori sendiri. Prosesor-prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi sistem terdistribusi, menyediakan akses pengguna ke bermacam sumber daya sistem. Akses tersebut menyebabkan pertama yaitu computation speed up, kedua increased data availability, ketiga yaitu enhanced reliability. Command Interpreter System. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna atau yang disebut command driven. Program yang membaca instruksi dan mengartikan control statement umumnya disebut control cards interpreter, command line interpreter, dan Unix shell. Command interpreter system sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi I/O device yang ada. Contohnya CLI, Windows, Pen-Base, Touch, dan lain-lain. Layanan sistem operasi. Eksekusi program adalah kemampuan sistem untuk load program ke memori dan menjalankan program. Operasi I/O pengguna tidak dapat secara langsung mengakses sumber daya perangkat keras. Sistem operasi harus menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi I/O atas nama pengguna. Sistem manipulasi berkas adalah kemampuan program untuk operasi pada berkas, diantaranya membaca, menulis, membuat, dan menghapus berkas. Komunikasi adalah pertukaran data atau informasi antar dua atau lebih proses yang berada pada satu komputer atau lebih. Deteksi error adalah menjaga kestabilan sistem dengan mendeteksi error perangkat keras maupun operasi.
Untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Rosyid Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rosyid Effendi. Saya dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Merdeka Pasuruan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Setia Bimantara. Efisiensi penggunaan sistem. Resource allocator adalah mengalokasikan sumber daya ke beberapa pengguna atau job yang jalan pada saat yang bersamaan. Proteksi menjamin akses ke sistem sumber daya dikendalikan, atau pengguna dikontrol aksesnya ke sistem. Accounting adalah merekam kegiatan pengguna, jatah pemakaian sumber daya, atau keadilan kebijaksanaan. System call. System call menyediakan interface antara program atau program pengguna yang berjalan dan bagian OS. System call menjadi jembatan antara proses dan sistem operasi. System call ditulis dalam bahasa assembly atau bahasa tingkat tinggi yang dapat mengendalikan mesin C. Contoh, Unix menyediakan sistem call read ORED, operasi I/O untuk berkas. Sering pengguna program harus memberikan data parameter ke OS yang akan dipanggil. Contoh pada Unix, read atau buffer access file ID. 3 cara memberikan parameter dari program ke sistem operasi. Melalui register atau sumber daya di CPU, menyimpan parameter pada data struktur atau tabel di memori, dan alamat tabel tersebut ditunjuk oleh pointer yang disimpan di register. Push atau store melalui stick pada memori dan OS mengambilnya melalui pop pada stick tersebut. Mesin virtual. Sebuah mesin virtual atau virtual machine menggunakan misalkan terdapat sistem program. Contoh program yang mengatur pemakaian sumber daya perangkat keras. Contoh program sama dengan grab system call plus akses ke perangkat keras. Contoh program yang memberikan fasilitas ke proses pengguna, mendapatkan jatah CPU dan memori, menyediakan interface identik dengan apa yang disediakan oleh perangkat keras, sharing device untuk berbagai proses. Selanjutnya dapat dilihat di PowerPoint. Perancangan sistem dan implementasi. Target untuk pengguna, sistem operasi harus nyaman digunakan, mudah dipelajari, dapat diandalkan, aman, dan cepat. Target untuk sistem. Sistem operasi harus gampang dirancang, diimplementasi, dan dipelihara, sebagaimana fleksibel, error, dan efisien. Mekanisme dan kebijaksanaan. Mekanisme menjelaskan bagaimana melakukan sesuatu, kebijaksanaan memutuskan apa yang akan dilakukan. Pemisahan kebijaksanaan dari mekanisme merupakan yang sangat penting. Ini mengizinkan fleksibilitas yang tinggi bila kebijaksanaan akan diubah nanti. Kebijaksanaan memutuskan apa yang akan dilakukan. Pemisahan kebijaksanaan dari mekanisme merupakan nilai yang sangat penting. Ini mengizinkan fleksibilitas yang tinggi bila kebijaksanaan akan diubah nanti. Sistem generation atau sysgen. Sistem operasi dirancang untuk dapat dijalankan di berbagai jenis mesin. Sistemnya harus dikonfigurasi untuk tiap komputer. Program sysgen mendapatkan informasi mengenai konfigurasi khusus dari sistem perangkat keras. Booting memulai komputer dengan meload kernel, bootstrap program, kode yang disimpan di kode ROM yang dapat menempatkan kernel, memasukkannya ke dalam memori, dan memulai eksekusinya. Sekian penjelasan dari kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.